Salam sehat kayak luar biasa. Hari ini saya berada di salah satu pencinta penghobi tanaman vanili. Ternyata beliau-beliau berdua ini adalah saya di channel YouTube Rina Desi. Nah, tentu hari ini saya tetap bersyukur dan saya wajib memberi motivasi kepada saudara-saudara petani-petani sebangsa setanah air, khususnya di Indonesia ini, untuk bagaimana tetap semangat menjaga tanamannya. Karena di saat sekarang kita tahu bersama harga panen itu anjlok para sahabat. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, janganlah pernah kita berkecil hati dan patah semangat ketika harga turun dari sebuah produk pertanian, yaitu komoditi salah satu adalah vanili. Nah, hari ini saya tentu mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Dan di hari ini tanggal berapa ya Pak? Bapak bisa mengenal saya lewat media apa Pak? YouTube. Kira-kira sudah berapa bulan atau berapa tahun Pak? Lebih setahun. Lebih setahun ya? Setahun. Nah, para sahabat, tentu kita walaupun jadi petani, marilah kita juga bagaimana bisa beradaptasi dengan yang namanya perkembangan zaman. Tentu zaman sekarang kita tidak asing lagi, yaitu teknologi ya Pak ya? Iya. Nah, beliau juga sebagai mantan Kepala kepala desa di sini punya hal yang sangat luar biasa yang menjadi contoh sebenarnya bagi masyarakat di sekitar ini yang punya lahan-lahan sempit seperti beliau. Iya. Bibit ini mirip dengan tani yang satu karena ini tanaman ganda hanya yang saya jumpai di sini dari segi isi itu mungkin kurang maksimal. Nah ini teman-teman, yang tadi Bapak kan sudah lihat yang saya bawa dari Bali ya. Nah di sini teman-teman, saya sarankan bagi petani vanili yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Banyuwangi ini, perhatikanlah dari segi sirkulasi udara dan juga intensitas cahaya, karena suhu di sini juga agak panas. Nah, tentu vanili agak pendek daripada kita yang di MDPL lebih tinggi. Ya kalau di Bali kita jumpai sampai 25 cm para sahabat. Nah di sini maksimal saya jumpai hanya 17 cm. Iya. Nah mudah-mudahan ini sebagai catatan juga ke depan teman-teman yang menyediakan vanili di sekitaran Banyuwangi ini untuk bagaimana melakukan pengaturan sulur dan mengurangi sedikit sulur ketika tanaman ini sudah berproduksi. Karena harapan kita biar nanti buah juga bisa lebih panjang, dan saya sarankan juga mengawinkan juga harus lebih teratur, jangan banyak seperti ini. Karena ibarat manusia, kalau kita banyak punya anak tapi asupan daripada kebutuhan hidup seperti beras misalnya, nutrisinya itu kurang, sehingga akan cenderung kecil ya para sahabat. Nah, saya terus belajar dari yang lebih tahu dan saya juga akan berbagi pengalaman saya kepada masyarakat dan petani yang ingin tahu tentang budidaya vanili. Tapi ini sebagai catatan para sahabat. Saya di setiap konten saya tidak pernah bagaimana mengajarkan bahwa kita itu harus menjadi orang sombong, dan kita memastikan bahwa hal itu adalah memberikan sebuah kepastian, apalagi kita bergerak di bidang budidaya dan juga komoditi-komoditi lain juga di bidang pertanian ini. Karena yang pasti itu adalah kematian dalam sebuah kehidupan manusia. Tapi kalau ini semua makhluk hidup, yang menentukan dari bagaimana kita merawat tanaman, termasuk harga juga bagaimana daripada kebutuhan pasar. Nah tentu di sini saya sarankan dimanapun kita sebagai petani Indonesia, mari buat sebuah komunitas. Karena saat ini saya sendiri dari Bali, kalau tidak punya komunitas tidak ada yang beli buah vanili saya para sahabat. Dari 10 tahun yang lalu di konten YouTube saya, Rina Desi, sudah jelaskan kepada petani seluruh Indonesia lewat media YouTube saya bahwa bagaimana kita membuat sebuah komunitas sehingga kita akan mendapatkan sebuah buyer dari luar dan akan ada kerjasama buyer dan komunitas kita. Nah, sehingga kita juga ada pasar, karena sehebat apapun produksi vanili kita, sebanyak apapun hasil kita, kalau kita nggak punya pasar itu omong kosong kan. Dan sampai saat ini dan di video saya hari ini, saya berada di Pulau Jawa. Pemerintah ke depan yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, mari garap hilirisasi, karena produk-produk yang dihasilkan oleh tanah negeri Indonesia tercinta, tanah Nusantara ini adalah hal yang sangat luar biasa, tentu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Kita sering dibilang dan kita mendengar bahwa Indonesia adalah kaya akan hasil buminya, tapi sampai saat ini dari sekian persen masyarakat Indonesia, 280 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, hanya sebagian persen yang menikmati kekayaan kita. Tapi ini dampak daripada kita sebagai masyarakat tidak mau seperti mencontoh leluhur kita, bersatu dulu, gotong royong di sawah di mana, buat sebuah komunitas sehingga memiliki sebuah kualitas yang baik. Sehingga dengan begitu terbukanya pasar luar seperti sekarang ini,
dengan akses teknologi, kita punya YouTube, kita punya yang lain, media-media sosial yang lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan dengan adanya terbuka pasar bebas ya Pak, ya Pak. Iya. Karena beliau juga sebagai mantan kepala desa, tentu marilah kita garap ini, tentu dengan belajar bersama ya Pak. Iya, siap. Karena dengan kebersamaan kita akan lebih kuat dan kita juga sebagai petani tidak akan pernah merasa kecewa para sahabat. Jangan sampai di saat harga murah seperti ini kita rabas ini tanaman. Padahal kita sudah bertahun-tahun kita menunggu. Nah ketika ada hasil, ibarat kita mau naik di lantai 5, kita sudah di lantai 4. Iya. Tapi dengan sedikit dikasih cobaan, kita sudah mau turun lagi ke lantai dasar. Itu kan susah Pak sahabat. Mari kita terus semangat. Kalau teman-teman petani, saya sarankan yang petani paneli pada khususnya, Anda masih bisa mendapatkan pendapatan dari pekerjaan lain, terus lakukan itu, tapi jangan abaikan tanaman ini. Stok, simpan pakai vakum. Bisa lihat nanti cara prosesinya bagaimana. Harga mahal baru keluarkan. Jangan hanya kaya saja bisa menyetok paneli. Kita kecil ya, kita ngertilah. Kalau kita di bawah ya sedikit kita nyetok. Kalau dia kaya ya jangan kita pikir, karena Tuhan menciptakan kaya miskin itu sudah pasti. Kan begitu Pak ya? Iya. Pejabat tinggi ada, pejabat rendah juga ada. Karena Tuhan menciptakan sebuah perbedaan sehingga kita saling ketergantungan. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan ada orang kaya kalau tidak banyak orang miskin akan bekerja kepada orang kaya, ya Pak ya? Iya. Oke, cukup begitu dulu. Widaya DSW Channel. Mudah-mudahan Tetap bermanfaat, Pak. Tetap Gimana? semangat ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Nah, ini dulu ini. Ini saya